Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa soal bimbingan alumni UI mengenai elastisitas. Seperti biasa kita ambil 3 soal random aja untuk kali ini. Oke, kita langsung bahas ke soal yang pertama nih. Jika harga minyak turun dari 10.000 menjadi 8.000. Nih kita tandain dulu di soalnya. Kita tandain dulu di soalnya 10.000 menjadi 8.000 dan jumlah penjualan naik 20%. Dapat disimpulkan bahwa, nah kita lihat dulu di sini di opsi-opsinya dan ternyata dia minta permintaan, berarti ini elastisitas permintaan nih. Nah, ingat rumusnya elastisitas permintaan ya, ED ya, adalah delta Q per delta P, persenan delta Q per persenan delta P. Nah, jangan terbalik ya. Nah, di situ udah diketahui ya bahwa P1-nya itu adalah 10.000 dan P2-nya adalah 8.000. Nah, kemudian di situ udah diketahui juga delta P-nya, persenan delta P-nya. Ini kita pakai persenan nih. Persenan delta P-nya adalah 20%. Ya udah, gampang aja langsung kita masukin ke rumusnya tadi. Per 20% ya. Karena yang cuma tahu persenannya cuma yang delta P-nya. 20%. Nah, gimana cara mendapatkan persenan dari delta Q? Nah, sebenarnya ini kita kalau mencari persenannya itu nggak pakai yang ini. Nggak pakai Q2 min Q1, nggak. Karena itu mencari apa ya? Ya sebenarnya ini delta ya. Ini sebenarnya delta yang dimaksud di delta Q ini ya. Cuman kalau untuk mencari persenannya aja itu kalian dari P1 dikurang P2 gitu. Jadi bukan Q2 min Q1 tapi P1 dikurang P2 karena kita mau nyari selisihnya aja terus kita persenin gitu. Bukan bukan kita masukin ke rumus itu. Nah, kalau dimasukin ke rumus itu biasanya yang soalnya itu ini kita tulis di sini ya, kecilin ya. Delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, ini jelas ini harus pakai Q2 min Q1. Nah, kalau cuma nyari persenannya aja, itu nggak perlu menurutku pakai yang Q2 min Q1. Cukup pakai P1 min P2 karena ini cuma nyari apa namanya? Selisihnya aja. Ya walaupun dia juga nyari selisih kan, Q2 min Q1, cuman nantinya kita kan persen dikalikan persen gitu. Kalau misalnya nanti ini dikurang kan jadi min kan. 8.000 dikurang 10.000 kan min 2.000 kan. Nah, sedangkan ini kita cuma nyari cuma nyari selisih kemudian kita persentase gitu. Jadi kita pakai P1 min P2. Ini sorry ya, ini sama aja nih Q2 min Q1 maksudnya P2 min P1. Nah, sama aja lah ya. Intinya bukan 2 min 1 tapi 1 min 2 gitu. Jadi langsung aja di sini kita kalikan dulu, kita operasikan dulu yang ini. Jadi 10.000 ya dikurang jadi berapa? Dikurang jadi 2.000. Nah, kalau nyari persentase itu jelas angka terbesar itu menjadi pembaginya. Jadi penyebut. Jadi 10.000 dikali 100%. Sorry. Nah, dikali 100%. Ini coret, jadinya 0,2 dikalikan 100. Hasilnya berapa? 20. Jangan lupa persentasenya, persen. Kita masukin ke sini. 20%. Nah, coret ya kan? Sama dengan 1 kan ini. Coret bisa dicoret nih persentasenya. Sama dengan 1. Nah, elastisitas dengan kategori 1 itu kan berarti apa? Unitary lah bahasa Inggrisnya. Unitary. Nah, kita lihat di pilihan, ada nggak ya unitary? Nah, benar kan? Di opsi A itu adalah unitary. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Kalau mau informasi lebih lanjut, gini. Kita mungkin bagi sedikit di sini. Nah, ini FYI aja. Ketika harganya turun ya kan. Dimana-mana kalau harganya turun kan pasti yang minat beli kan. Jadi key-nya itu jadi naik kan. Di sini tadi P-nya diketahui ya, harganya menjadi 20%. Terus harganya turun kan dari 10.000 ke 8.000. Sorry, ke 8.000. Nah, ini mengalami penurunan sebesar 20% gitu.
Jadi ketika P-nya ini kan udah tahu ya, kita kan posisi ini udah tahu nih kita nih, uniter gitu. Kalau tadi kan kita nggak tahu, jadi kita kayak ini barang apa ya gitu. Nah, kalau kita udah tahu uniter, kita buktikan apakah benar uniter atau enggak. Jadi kalau uniter itu ketika harganya turun ya, harganya turun sebesar 20%, maka penjualan itu ikut juga 20%. Jadi sama gitu. Kalau misal di atasnya 30%, bawahnya pasti sama 30% dan seterusnya. Mau 50% juga 50% juga. Jadi ciri-ciri uniter sama. Mau kalau persenannya yang ini sama, ini juga sama. Nah, tapi kan tadi kan kita nggak tahu kan. Jadi kita harus cari dulu delta Q-nya. Nah, kalau kita udah tahu, gampang aja gitu. Jadi kalau misalnya delta Q-nya 20%, delta P-nya jelas 20%. Begitu juga sebaliknya. Jadi jawabannya yang nomor 10 ya. Di urutan nomor 1 ini adalah A. Permintaan minyak adalah unitary elastis. Oke, kita lanjut nomor selanjutnya. Lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Ini kita kasih batas dulu. Nah, oke. Kita langsung ke soal selanjutnya. Apabila diketahui fungsi permintaannya. Nah, ini fungsi permintaan ya. Q sama dengan P kuadrat min 5P tambah 60. Maka koefisien elastisnya pada P sama dengan 20. Jadi ketika P-nya 20 tuh E-nya berapa? E-nya itu termasuk ke dalam jenis yang mana gitu. Maksudnya sih gitu aja ya. Ini karena dibalik-balik aja. Jadi kayak, wah apa ini gitu. Nah, kalau udah ketemu begini, kita tulis lagi ya. Kita biar paham, kita bisa ngotak-ngatiknya. Nah, kalau udah kayak gini itu jelas ada apa ya, sifat-sifat yang kita harus turunkan, yaitu yang bagian sini. Jadi kita akan buat key action nantinya. Jadi kalau udah ketemu kayak gini, kalian langsung ingat rumus yang ini. Key action dikali P per Q. Dah, ini rumusnya. Ini rumusnya. Jadi yang tahap pertama ya kita cari key biasanya lah. Key biasanya dulu. Karena P dari diketahui langsung masukin aja. 20 kuadrat min 5 kali 20 tambah 60 ya. Ops, apa ini? 60 400 100 tambah 60. Nah, kemudian ya ini 300 tambah 60 360. Key biasanya kita dapat 360. Kemudian kita lanjut ke key actionnya. Key action tuh kita langsung turunkan aja, yang ada kuadratnya kita kalikan ke depan. Kemudian yang ada kuadratnya itu berarti P-nya dihilangin. Jadi kan kayak gini, yang kuadrat dikalikan ke sini jadi 2P. 2P. Nah, ini P-nya karena di sini cuma ada 1 ya udah jadi 1 kali 5, 5 aja gitu. Min 5. Nah, karena ini nggak ada huruf sama sekali ya. Nggak ada. Ya udah jadi ininya kosong, hilang gitu. Nah, karena P-nya diketahui langsung masukin. Langsung kita masukin. Hasilnya adalah 35. Sorry. Hasilnya adalah 35. Kemudian kita langsung masukin ke rumus yang ini. Q aksennya tadi berapa? 35 dikalikan P-nya 20 per 360. Coret-coret 118. Nah, berapa kira-kira nih? 35 per 18 tuh berapa guys? Berapa nih kira-kira 35 per 18? 1,944 ya. Atau 1,94 lah gitu. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa E-nya itu lebih dari 1. Jadi ini elastis ya berarti ya. Kategori elastis. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor terakhir. Jika harga barang X mula-mula 1000, berarti di sini kita langsung buat ketahui P1 1000 dengan jumlah barang Q 10 buah gitu. Terus P2-nya menjadi 800 per buah. Dan Q2-nya 20. Dapat disimpulkan bahwa, nah di sini kita lihat opsinya ya, nggak mungkin ini jawabannya itu cuma salah satu. Kayak misalnya salah satu itu maksudnya kayak cuma 4 yang benar gitu, cuma 3 yang benar, nggak mungkin. Karena ini saling berhubungan antara 1 dengan 3, 2 dengan 4 tuh kan. Kalau E-nya lebih dari 1 elastis.
Kalau E-nya kurang 1, inelastis. Berarti ini saling berhubungan. Jadi nggak mungkin jawabannya cuma satu doang. Pasti antara dua jawaban, 1 dan 3 atau 2 dan 4. Antara opsi B dan opsi C berarti. Kita langsung masukin aja. Delta Q per delta P dikalikan P per Q. Jangan lupa jangan kebalik ya. Yang Q-nya kita masukin dulu. Nah, kalau ini baru pakai konsep yang Q2 min Q1, P2 min P1. Nih, baru pakai konsep itu tadi. Kita langsung masukin ya. Tadi mana? 20 min 10 per 800 min 1000 dikalikan ini P1 ya. Kalau P per Q ini berarti P1 Q1 ya berarti ya. Dari mana? 1000. Ini kali ya. Dikalikan sama Q1 10. Kita kurangin dulu. 10 per min 200. Oke, ini karena dah mentok kita kebawain dulu. Oke. 200 ya. 200 dikalikan 1000 min 10. Ya, ini kita langsung kaliin aja. Kali lurus. Terserah kalian mau kali gimana. Nah, seperti biasa dicoret. Ini jangan lupa ya, tadi minus ya. Minus 10 min 2 sama dengan min 5. Bukan ini nih. Ini ya jawabannya. Dah. Min 5 itu termasuk elastisitas kurang dari 1. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah inelastis. Berarti jawabannya 2 dan 4. Oke, jadi itulah pembahasan tentang soal elastisitas bimbingan alumni UI. 3 soal random. Jadi kalau mau dapat soalnya bisa langsung ke webnya bimbingan alumni UI, atau enggak nanti kita akan share soal-soal randomnya selanjutnya di Instagram cendekia.education. Sekian dari aku, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua buat yang UTBK.